Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا وبنية الدعاء والقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara serta mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semua masih diberi tambahan umur, sehat walafiat, tetap iman Islam. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah senantiasa ditetapkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa kita semua diciptakan oleh Allah di dunia ini, tujuan pokoknya tidak lain kecuali agar supaya kita semua ini mengetahui dan menyadari bahwa kita semua ini adalah sebagai hamba Allah, seorang hamba sahaya yang tidak punya apa-apa, sebagaimana budak itu tidak punya apa-apa, semua milik tuannya. Nah, kita juga demikian, kita ini milik Allah. Apapun yang kita miliki ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Bahkan termasuk badan kita, harta kekayaan kita, ilmu, kekuatan, semua itu milik Allah, bukan milik kita. Itu namanya hamba. Dan di samping kita ini supaya menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa apa-apa tanpa dikehendaki oleh Allah. Tugas kita sebagai hamba ini, kita ini harus senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksud daripada apa? Hamba. Jadi seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah itu, kita ini diciptakan bagaimana supaya selalu tunduk dan patuh kepada Allah, selalu mengikuti aturan dan peraturan Allah. Jangan sampai kita ini, mestinya itu semua manusia ini sebagai hamba Allah tapi tidak sesuai. Banyak di antara kita ini yang mengaku sebagai hambanya Allah, tapi sebenarnya bukan hamba Allah, tapi masih hambanya nafsu. Artinya selama kita ini masih sering nuruti nafsu kita, justru mengalahkan Allah, kita mengutamakan nafsu kita daripada Allah, maka berarti kita ini masih belum cocok menjadi hamba Allah yang
mestinya kita ini masih menjadi hambanya nafsu. Ya. Berapa kali kita ini kalah dengan nafsu, ya berarti kita ini jadi budaknya nafsu, hambanya nafsu. Ya, maka Allah mewajibkan puasa Ramadan itu salah satu tujuannya ya supaya orang-orang benar-benar apa? Benar-benar menjadi hamba Allah yang sempurna gitu loh. Ya, karena selama orang ini masih kalah dengan nafsu, maka masih belum cocok mendapatkan gelar hamba Allah. Ya. Makanya sebenarnya orang mendapatkan gelar hamba Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya ketika diangkat derajatnya sampai tidak ada manusia yang setinggi derajat Nabi sampai di ketika Isra Mi'raj itu ya. Itu justru yang disebut oleh Allah yang dipanggil dengan sebutan abdu ya, subhanalladzi asra bi abdi, hamba Allah. Jadi kata-kata hamba Allah itu sebenarnya mulia kalau sesuai gitu ya. Makanya nama-nama kita ini sesuai dengan disebut dalam hadis, nama-nama kita menamakan anak ya. Yang paling utama nama itu adalah yang didahului hamba ya, Abdu, Abdullah, Abdur Rahman, Abdur Rahim ya, Abdul Halim, Abdur Rauf. Itu nama yang paling afdol gitu ya. Jadi karena dengan sebutan ini orang supaya selalu sadar bahwa awam ini budak ya, hambanya Allah, harus nurut kepada Allah. Yang namanya budak itu demikian gitu ya. Ya, cuma sayangnya kita ini kalau kadang-kadang ingin menamakan anak yang baik Abdullah, kadung salah kaprah. Orang-orang kita ini kadang-kadang tidak mau lengkap gitu. Ya, Abdullah dipanggil Dullah. Ya. Apa artinya Dullah? Nah, padahal mestinya Abdullah. Abdurrahman mestinya ya, hambanya Allah yang maha penyayang, pengasih. Tapi dipanggil Durrahman. Ya. Abdurrahim dipanggil Durrahim. Ya, kadang-kadang Durakim. Ya. Ya. Nah ini ya. Mestinya abdunya itu harus apa? Lengkap mestinya. Ya. Makanya kalau di kalangan anak cucu Nabi, para habaib itu tidak mau, mesti panggil mesti lengkap. Tidak ada apa dari anak cucu Nabi yang panggil nama apa sepotong-sepotong, tidak ada, pasti lengkap. Abdurrahman pasti begitu panggil, bukan Man Rahman. Ya, umumnya kan kita begitu. Ya. Tapi kalau orangnya tidak mau, mesti Abdurrahman, Abdurrahim begitu. Ya. Dan ini sebenarnya yang baik demikian. Kembali, jadi sebenarnya Abdullah, hamba Allah, kalau memang benar-benar cocok ya, sesuai dengan sifat penghambaan itu, orang ini akan mulia gitu. Ya, cuma sayangnya umumnya manusia ini tidak sadar bahwa dirinya ini sebagai hamba Allah gitu. Ya, dalam prakteknya ternyata ya, lebih banyak menjadi hambanya nafsu daripada apa? Hamba Allah. Selama orang itu masih nuruti nafsu, mengalahkan Allah, ya berarti masih tidak benar dikatakan Abdullah, benar dikatakan Abdun Nafsi. Ya. Buktinya apa? Nurut sama nafsu. Ya. Kadang-kadang orang justru mengutamakan dunia sampai mengalahkan Allah. Allah melarang jangan ini, tetap orang gara-gara mencari dunia. Kadang-kadang sampai berani meninggalkan kewajiban Allah. Gara-gara mencari dunia sampai berani melakukan keharaman. Yang haram, yang penting dapat untung dunia. Orang yang demikian ini sebenarnya tidak layak ya, disebut Abdullah. Tapi Abdud Dunya, hambanya dunia. Budaknya dunia, bukan budaknya Allah. Kalau orang itu menjadi Abdullah pasti nurut gitu loh. Mesti Allah. Selalu berkhidmat kepada Allah sebagaimana budak-budak itu gitu. Yang namanya budak itu ya, selalu nurut, disuruh apa saja ya, walaupun ya payah, walaupun berat, walaupun disuruh duduk di tempat yang
hina. Yang namanya budak harus nurut gitu. Kita seperti itu, dijadikan apa? Ada yang dijadikan melarat, ada ganteng, ada yang hitam, ada. Ya ini kita budak gitu. Ya, mau tidak mau harus nurut. Nah ini. Kadang-kadang ya umumnya kita manusia ini ya masih menjadi budaknya Ramadan, ya, Abdu Ramadan. Ya. Apa maksudnya? Mau ibadah kalau hanya bulan Ramadan saja, semangat, sergapnya luar biasa kalau Ramadan. Ya. Lek Ramadan wis sergap, ya. Ya, tidak pernah putus. Tapi habis Ramadan, ya sudah berhenti. Jadi seperti sudah apa? Wis cukup pisan. Ibadah Ramadan wis susuk. Ya. Omane wis mengaku merasa aku wis oleh Lailatul Qadar kok. Ya. Tiap malaman saya ke Masjid Jami'. Ya. Kalau dapat sekali aja kan sudah katanya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti gak ibadah setahun wis susuk 82 tahun. Ya. Kadang-kadang umumnya orang begitu gitu loh. Jadi seolah-olah apa? Allah itu ada di bulan Ramadan saja. Gitu. Ya. Padahal kita ini ya apa? Nah, disebut dalam hadis Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Umpama umatku tahu apa kebaikan di dalam umatku kepingin seluruh bulan jadi Ramadan semua. Kalau kita angan-angan apa sih kebaikan dalam Ramadan itu? Kebaikan dalam Ramadan itu intinya pada puasanya itu. Artinya orang benar-benar puasa yang benar loh. Puasa bukan tidak makan, puasa. Mau maksiat tidak. Kati muring-muring saya poso ya. Mau apa ngerasani orang tidak ya. Karena saya puasa. Kebaikannya karena sini gitu loh. Nah, walaupun Ramadan misalnya, bulan Ramadan tapi tidak puasa. Apa baik? Mana baiknya gitu loh. Jadi letaknya kebaikan Ramadan sebenarnya pada puasa. Puasa itu makna hakikatnya itu ngeker, menahan nafsu gitu loh. Namanya poso itu apa? Menahan nafsu. Ya, bukan sekedar tidak makan, tidak minum ya, tapi menahan nafsu dari apa saja yang kurang baik. Itu namanya puasa gitu. Jadi kalau hakikat kebaikan puasa itu ada pada puasa itu, karena dengan puasa itu orang menjadi dekat dengan Allah, nafsunya itu menjadi tunduk, ya, menjadi benar-benar menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Allah, ya, maka bisa gitu loh. Suasana Ramadan itu, ya, terdapat pada seluruh bulan gitu loh. Ya. Kalau kita ini bisa mengisi bulan apa saja seperti suasana Ramadan gitu loh. Jadi bukan hanya Ramadan tok, Ramadan gak oleh maksiat, gak oleh ngerasani wong, ati muring-muring gak sido. Tapi entek Ramadan ini ya kembali lagi. Ramadan sergap ya, tapi setelah Ramadan habis ya malas ibadah, maksiat. Nah ini ya enggak cocok. Ya, kalau kita ini sebenarnya bisa mendapatkan keutamaan seperti Ramadan walaupun di selain Ramadan. Nah ini yang dimaksud ya, disebut dalam sebagian kitab itu ya, banyak di antara manusia ini yang menjadi ubadu Ramadan ya. Penyembah apa? Ramadan ya. Jadi seolah-olah nyembah Ramadan gitu. Buktinya kalau bukan Ramadan tidak mau ibadah, males. Kalau tidak Ramadan tidak taat kepada Allah, kan berarti seolah-olah ya, jadi budaknya Ramadan gitu. Tapi bukan Abdullah. Kalau orang ini benar-benar Abdullah, hamba Allah, bah Ramadan atau tidak Ramadan tetap taat, tetap tunduk, tetap patuh gitu loh, mengikuti aturan dan peraturan Allah, itu baru dikatakan apa? Abdullah gitu loh. Ya. Nah ini. Ya. Disebut dalam hadis qudsi ya. Firman Allah yang ya, disampaikan oleh Nabi yang tidak terdapat dalam Al-Quran ya. Allah berfirman, Ibna Adam khalaqtuka li nafsi ya. Wa khalaqtu kulla syai'in laka. Kata Allah, wahai anak Adam, yaitu manusia, menungso, aku ini menciptakan kamu
untuk diriku, untuk Allah gitu loh. Menungso diciptakan untuk Allah, untuk khidmat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, untuk nurut kepada Allah. Ya, itu tujuannya. Ya. Wa khalaqtu kulla syai'in laka. Sedangkan aku menciptakan segala sesuatu ini untuk kamu, menungso. Ya. Jadi kalau kamu aku ciptakan untuk aku, tapi segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Ojo kualik awakmu gitu cara katanya, Pak. Ya. Jangan terbalik. Jadi aku menciptakan kamu ini untuk diriku, artinya untuk khidmat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu Allah. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian manusia. Apa sing nggih bumi iki? Untuk kalian. Ya. Tapi kata Allah, ya. Fa bihaqqi 'alaika la tashtagil bima khalaqtu laka amma khalaqtu lahu, ya. Maka dengan hakku atas kamu, ya, jangan engkau ini selalu sibuk dengan sesuatu yang aku ciptakan untuk kamu, ya. Padahal ini sudah saya peruntukkan untuk kamu, kok kamu sibuk gitu loh. Amma khalaqtu lahu, sampai lalai lupa dari sesuatu yang aku ciptakan kamu untuknya. Artinya manusia ini diciptakan untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk khidmat kepada Allah, tapi lupa kepada Allah, ya. Tidak nurut sama Allah, ya. Tapi justru apa? Selalu mengedepankan dunia selain Allah makhluk, ya. Nah ini namanya terbalik gitu loh. Makanya kata Nabi Isa, ya, dalam apa, manusia ini banyak yang mengaku-ngaku berakal, waras, padahal walastum biakilin, ya, kalian sebenarnya tidak berakal itu. Bagaimana kalian istilahnya apa, berambisi, ya, getu gitu, bersemangat mencari sesuatu yang sudah apa dijamin oleh Allah, dicari, ya. Padahal itu hanya sesaat, tidak dibawa ke akhirat, tidak dibawa mati, ya. Dicari dengan sungguh-sungguh sampai lupa segala-galanya, ya. Tapi justru apa yang untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan keselamatan, ya kan, yang memang tujuan manusia diciptakan di dunia ini untuk Allah, justru diabaikan. Nah ini namanya apa? Ya, mengaku berakal tapi sebenarnya tidak berakal, seperti yang disebut dalam perkataan salah seorang tokoh sufi, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengatakan ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basira, ya, katanya kamu bersungguh-sungguh, ya, ya, di dalam sesuatu yang sudah dijamin. Artinya apa? Masalah dunia, rizki ini sudah dijamin oleh Allah, setiap makhluk hamba Allah. Jangankan kita manusia yang berakal, jangankan kita orang Islam yang beribadah, ya, hewan yang tidak berakal itu loh, tidak ada ceritanya hewan yang tidak dikasih rizki oleh Allah, sekecil apapun, sehina hewan, ya, tidak ada. Artinya sudah tanggung jawab Allah. Allah menciptakan makhluk, apapun bentuk makhluk mesti sudah dicukupi itu, ya. Sudah dicukupi, ya. Nah ini, ya. Tapi anehnya manusia justru ini yang dikejar-kejar sampai lupa kepada zat yang memberi, ya, semua itu gitu, ya. Tapi sesuatu yang justru dituntut, diperintah, yaitu ibadah, mengabdi kepada Allah, ini tujuan pokok gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini tujuan pokok, demikian. Justru dilalaikan, diremehkan, diabaikan. Nah ini katanya dalilun ala intimasil basira, menunjukkan bahwa hatinya sudah tertutup, sudah buta. Buta mata hati alias, ya. Ya. Kalau orang itu buta apa? Mata kepala masih tidak seberapa, asalkan hatinya tidak buta, banyak itu orang-orang solehin yang mulia tidak melihat tapi luar biasa ibadahnya, ngalah-ngalahi orang yang
ya, sehat ya. Nah ini, tapi kalau yang buta itu mata hati, na'udzubillah min dzalik, ya, itu lebih sesat daripada hewan ya. Nah ini, dalam riwayat yang lain disebut dalam hadis qudsi ya, khalaqtuka li nafsi fala tal'ab. Hei manusia, kata Allah, aku ini menciptakan kamu untuk diriku, artinya untuk mengabdi kepadaku, untuk tunduk kepadaku ya. Fala tal'ab, jangan main-main di dunia ini gitu. Artinya jangan sampai tidak mau tunduk kepada Allah, jangan sampai tidak mau ibadah kepada Allah, jangan sampai ya, tidak nurut kepada Allah. Wa takafaltu birizqik fala tat'ab, dan aku sudah menjamin rizkimu ya, jangan kau berpayah-payah ya, walaupun kita tetap wajib ya, ikhtiar menurut kemampuan kita dengan cara yang dibenarkan oleh Allah ya. Tapi kita harus yakin bahwa rezeki kita ini sudah ada bagian dari Allah ya. Sudah ada bagian dari Allah ya. Ya. Kalau Allah sudah menentukan demikian ya, artinya karena sudah ada ketetapan dari Allah, dicari dengan apapun ya, walaupun berpayah-payah ya tidak akan menambah jatah dari Allah itu gitu loh ya, sudah ada jatahnya. Betapapun santainya orang mencari rizki ya, ya juga tidak akan mengurangi jatah yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang dimaksud oleh perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, wa rizquka la tafutuka bitta'anni. Menungso rizkimu iku gak ilang sebab santai. Santai ya. Wala yazidu fi rizqi al-ana'u, lan gak iso nambah rizki, payah. Ngbetu terus sampai dibelani gak mulai, gak mangan, kadang-kadang gak sempat adus ya. Nah ini tidak bisa katanya, wis ana catetane. Ya, hanya menungso mek dikongkon mlaku ngono apa? Disuruhnya. Fa in kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u, katanya Imam Syafi'i. Kalau kamu ini punya hati yang beriman, ya, sadar bahwa rezeki itu wis bagian Allah. Ono sing dikai akeh, ono sing cukupan, ono sing itu wis bagian dari Allah, ya. Tidak bisa kalau orang itu memang jatahnya memang menurut Allah, orang ini sing apik macam rezeki ini gak pati akeh. Allah yang tahu, Allah Maha bijaksana begitu. Wis diusahakan bagaimana? Ya gak iso. Kalau orang ini justru memaksa-maksa, kepingin jadi justru tidak baik. Seperti apa yang terjadi pada Sa'labah. Dan banyak orang yang seperti Sa'labah ini. Makanya kita ini harus pasrah kepada Allah yang baik menurut Allah gitu. Kalau kita ini kok jadi orang yang sudah cukupan seperti kok enak tenang, ibadah enak, sempat ngaji. Ya jangan ambisi terus apa? Wah saya tak kepingin seperti itu. Jangan. Berarti kamu ini memang dikehendaki yang baik seperti itu. Ya. Ya. Begitu juga kalau orang itu jadi pengusaha besar, ya, kok loman, kok banyak apa? Ya. Banyak infaknya, tetap ibadah, tidak sampai lalai ibadahnya. Berarti memang Allah memilih yang baik orang itu seperti itu. Jangan sampai terus, waduh, saya tak ke masjid dok, tidak nyambut gawe, jangan. Ya, jadi semua orang itu memang Allah yang Maha tahu demikian. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, fa in kunta dza qalbin qanu'in, le awakmu iki duwe ati sing riman, ya wis pancen bagianku sakmene aku. Pancen sing apik mungguhi Allah sakmene. Sing penting aku tenang, wis cukup, alhamdulillah. Nah ini katanya kalau orang bisa punya sikap seperti itu, fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kamu dan orang yang paling kaya di dunia ini sama. Nah, artinya kamu ini jadi orang kaya gitu loh. Mungkin lebih kaya daripada orang yang terkaya. Banyak orang, apalagi zaman akhir ini, kaya raya tapi sebenarnya melarat. Artinya apa? Kaya raya tapi tidak pernah amal. Kaya raya tapi selalu ngersulo, sampah terus kurang terus. Ya berarti melarat berarti. Ya. Nah ini. Ya. Maka
Ya, rizki yang paling baik itu kata Nabi justru rizki yang cukup, ya, rizki yang cukup. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi ini, khalaqtuka li nafsi falatal'ab. Aku ciptakan kamu wahai manusia ini untuk aku, untuk khidmat kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, untuk tunduk kepadaku. Falatal'ab, jangan main-main kamu ini. Wa takafaltu birizqik falatat'ab. Aku wis jamin rizkimu, tak jamin, ojo khawatir. Maka kamu jangan terlalu berpayah-payah, ya, sekedar mencari, ya. Tapi yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita, bukan kepintaran kita, bukan pengalaman kita, sama sekali bukan. Kalau masalah rezeki, kalau rezeki itu ditentukan oleh kepintaran, mesti orang yang pintar-pintar kaya-kaya. Tapi kenyataannya kan enggak. Kadang-kadang orang nul putul, ya, buta huruf, kaya, iya. Kadang-kadang sarjana, tapi gak oleh-oleh pekerjaan, iya. Kan begitu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa rezeki itu benar-benar dari Allah. Ya, kalau rezeki itu ditentukan, kalau kuat, ya, kerjanya kuat, berarti dapat rezeki yang banyak. Mestinya orang-orang yang kuat-kuat fisiknya kaya-kaya. Tapi kan tidak, gitu. Ya. Atau kalau orang itu menghabiskan waktu untuk, ya, makin banyak jam kerjanya makin kaya. Andai kata ditentukan itu, ya, pasti orang-orang yang, ya, menghabiskan waktu untuk kerja menjadi kaya-kaya. Tapi kan kenyataannya tidak. Kadang-kadang, ya, kita saksikan dengan mata kepala kita. Kadang-kadang wong saking kepingin oleh akeh gitu. Ya. Sampai mulai isuk sampai bengi gak mulai, buka terus sampai tidur di tempatnya itu. Tapi tetap, ya, itu aja, enggak, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa rezeki itu benar-benar dari Allah, ya. Itu harus sadar. Dan ini memang sudah tanggung jawab Allah. Berapa banyak itu ayat Al-Qur'an yang, ya, menjelaskan bahwa manusia wis dijamin, wis ditanggung rezekinya oleh Allah, jangan khawatir. Nah, kita jangan sibuk ngurusi ini gitu loh. Tapi tujuan kita hidup ini loh yang harus difokuskan itu loh, diutamakan, ya. Kalau kita mengutamakan yang tujuan utama kita ini, justru akan dicukupi segala, ya, kebutuhan kita, akan dimudahkan segala urusan kita karena kita sudah melaksanakan kewajiban tugas kita gitu loh. Jadi makanya sebenarnya kita ini, ya, boleh-boleh aja doa, ya. Wah, ya Allah, bukan mudahan. Tapi supaya sembodo gitu loh. Kadang-kadang ndonga tok. Ya, ndonga tok tapi, ya, selalu melanggar, ya, ndak nurut sama Allah, ya. Mendingan orang itu masih gak njaluk tapi nurut, ya. Coba misalnya, ya, ada budak misalnya, ya, tapi selalu nurut sama tuannya, ndak pernah minta, ya. Disuruh apa sudah mesti melaksanakan tugas, ndak pernah sesuatu yang ndak disenangi oleh tuannya ndak dilakukan, ya. Itu tanpa minta gitu loh, mesti dituruti gitu. Ndak usah jaluk, mesti sebab seneng sudah tuannya itu. Saking nggak karena manusia, ya, karena manusia ndak tahu bahasanya hati, perlu diucapkan saya butuh ini baru. Tapi kalau Allah kan ndak perlu pakai apa, ya. Allah sudah tahu kita butuh apa tanpa mengucapkan itu apa, Allah sudah tahu gitu loh, ya. Allah sudah tahu. Kalau kita ini wis benar-benar melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, ya, gak usah njaluk, wis mesti dituruti gitu. Ya. Coba kita punya anak aja, ya, kita orang tua punya anak, ya. Anak ini nurut, ya, selalu nyenengno, dikongkon ngene gelem, dikon ini, ya. Itu walaupun ndak minta kita ini pasti gitu. Justru nawani, kepengin apa? Durung njaluk wis ditukokno. Kan mesti begitu itu. Coba beda dengan anak dikongkon ngene gak gelem. Ini gak gelem ya nih ngregetno. Terus njaluk, ya apa ini? Ya, pasti marah. Kadang-kadang kita ini apa? Lek ono anak sing ngono iku gak nurut njaluk. Ngekeki tapi karo muring-muring gitu. Memberi tapi dengan marah. Iki lho. Nyingkiri kono wis. Ya. Kadang-kadang begitu. Allah juga begitu gitu loh. Ya. Kalau orang itu sudah nurut kepada Allah, melaksanakan tugas sebagai Abdullah, ya,
Nah, itu tanpa doa kepada Allah sudah pasti gitu loh. Apapun keinginan kita dituruti. Allah sudah Maha tahu. Tanpa ya Allah kula butuh ngeten. Allah wis ro. Ya, aku wis ro, gak usah mbok kandhani wis ro. Kan begitu sifat Allah itu. Iya. Jadi bukan kita dikte Allah itu. Nah, bagaimana kita doa? Doa ini hanya ibadah. Kita ini. Apa Allah itu punya sifat kalau tidak dimintain tidak dikasih? Tidak. Allah itu punya sifat irodat, bukan karoha. Sifat wajib bagi Allah irodat, berkehendak sendiri. Iya. Berkehendak sendiri. Allah itu punya sifat irodat. Bukan karoha. Karoha itu dipaksa. Oleh gak dijalui, gak ngkei. Itu bukan sifat Allah. Ya. Ya, dan biar misalnya seluruh dunia minta kepada Allah, kalau Allah tidak ngasih apa, ya, tidak bisa memaksa gitu loh. Ya, terserah Allah gitu loh. Ya. Itu sifat Allah itu muridun, punya sifat irodat, berkehendak sendiri. Jadi maksudnya apa? Walaupun kita tidak minta, gitu loh. Ya. Kalau kita itu sembodo gitu loh. Apa sing diperintah Allah dilakoni, sing dilarang ditinggalkan, ya pasti gitu loh. Malah justru dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Nah, ini. Tapi kita ini kadang-kadang dikongkon ngene gak dilakoni. Ngene masih malas, masih maksiat. Njaluki sembarang kalir. Kadang-kadang njaluk swarga firdaus, ya. Ya Allah, firdaus ya Allah. Swarga sing napa? Ya. Kumpulaken kali bidadari Gusti. Tapi sembayang malas, ngaji malas. Nah iki padha karo ngenyek gitu. Ya. Masih gak usah jaluk iku pokoknya sembayangnya sergap wis otomatis Allah tahu sudah gitu. Sergap ngaji gak usah jaluk swarga. Ya sudah otomatis gitu loh. Ya, sudah otomatis gitu loh. Ya. Kadang-kadang ya, orang itu jaluk tok ya. Tapi makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepada engkau Muhammad, ya, hambaku tentang aku, waran aku cedek, gak perlu bengok-bengok jaluk. Ero kok masih suara hati itu loh, gak usah diomongno Allah tahu. Tahu ya. Kita butuh apa sekarang Allah tahu ya. Ya, itu qarib, Allah itu dekat. Ya. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa. Ya. Tapi ya ini jangan diputus cuma ini tok. Lalu lanjutannya itu yang harus diperhatikan. Fal yastajibuli. Ya. Penuwono aku permintaan aku lho, kabulno sik. Itu. Fal ijabono perintahku iki. Ya. Nah ini umumnya orang mek njaluk-njaluk tok, tapi Gusti Allah gak dikatekno. Sembayang malas ya, ibadah malas ya, maksiat masih terus maksiat, tapi minta terus. Nah ini ya, sebenarnya orang harus malu kepada Allah. Ya, sebagaimana kita misalnya jadi anak punya orang tua, dikongkon ngene gak gelem, dikongkon ngene gak gelem jaluk, itu berarti gak duwe rai, ya, gak duwe izin gitu, iya. Gak nurut belas kok jaluk macem-macem. Nah ini ya. Ini wal yastajibu li wal yu'minu bi, imanlah kepadaku ya. Jangan sampai orang itu kadang-kadang ya ndak patek percaya nang Allah, seperti jaminan Allah ini gak patek percaya. Buktinya apa? Masih selalu melanggar, masih selalu khawatir gak oleh rezeki sampai ngakali wong, gak jujur. Kan berarti gak percaya nang Allah berarti gitu. Ya, bagaimana akan dikabulkan doanya kalau orang demikian? Ini katanya kembali kepada firman Allah dalam hadis qudsi, aku menciptakan kamu ini untuk aku ya wahai manusia, bukan untuk dunia, bukan untuk apa nafsu. Falatal ab, jangan kau bermain-main nuruti nafsu, jangan kau hanya bersenang-senang dengan dunia. Wa takafaltu bi rizqik falatat ab, dan aku telah menjamin kamu rizkimu tak cukupi. Tidak mungkin akan mati orang itu sebelum menghabiskan jatah rizki. Kata Nabi dalam hadis, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati seseorang itu sebelum
menyempurnakan jatah rizkinya itu loh. Kalau jatahmu sakmini selama belum habis tidak akan mati. Sudah walaupun umur berapa sudah. Walaupun sakit parah, ono jatah rizkine ditulang sih melbu. Ya. Tapi kalau jatah dari Allah rizkinya sudah habis, wah, hartanya ya miliaran, triliunan, segala makanan sudah tersedia di depannya. Ya tidak masuk. Memang jatahnya apa? Jatahnya sudah habis gitu. Ya. Terus kalau demikian untuk apa ini gitu. Wong namanya rezeki itu yang masuk, yang dinikmati itu yang namanya rezeki ya. Kemudian Ibnu Adam utlubni tajidni. Menungso golek ono aku iki. Pasti kalau kamu mau berusaha pasti akan mendapatkan aku. Ya. Seperti yang disebut dalam Al-Qur'an apa? Apa itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalan Allah, pasti ya ditunjukkan oleh Allah apa kepada jalan Allah itu ya. Ini maksudnya utlubni tajidni. Golek ono aku, mesti awakmu kok mentuk aku. Artinya kalau orang itu sudah benar-benar ketemu Allah alias merasa bahwa dirinya itu selalu bersama Allah. Allah bisa begini, Allah bisa tidak melakukan apa saja semata-mata merasa ini pertolongan Allah. Punya apa ini bukan milik Allah. Itu namanya apa? Mendapatkan Allah berarti. Ya. Jadi segala gerak-geriknya ini tidak diakui sendiri, hanya Allah yang menggerakkan. Ya. Kalau kamu demikian katanya, wa in wajadtani wajadta kulla syai. Kalau kamu ini sudah mendapati aku, artinya benar-benar tahu yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu ya. Maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu ya. Karena Allah maha kuasa ya. Tapi wa in futtuka fataka kullu syai. Kalau aku ini kehilangan kamu ya. Artinya kamu tidak pernah mengenal aku, tidak pernah mendekat sama aku, tidak pernah ya tunduk sama aku ya. Ya kamu akan kehilangan segala sesuatu. Semua ini milik Allah. Yang memudahkan segala sesuatu ini Allah gitu loh. Yang ngasih rizki Allah, yang ngasih selamat Allah, yang bisa menolak bahaya Allah. Nah kalau orang sudah kehilangan Allah, dapat apa gitu ya. Ini wa ana khairun laka min kulli syai. Dan aku kata Allah lebih baik bagimu daripada segala sesuatu ini, karena ini makhluk gitu loh. Semua ini makhluk ya. Sedangkan Allah itu khaliq, pencipta gitu. Makanya orang-orang solehin ya sampai dalam ibadah apapun saja yang dituju ya hanya Allah titik sudah. Nah, sampai surga aja enggak, karena surga ini ciptaan Allah ya. Yang dituju cuma Allah. Itu baru dinamakan tauhid namanya. Jadi orang benar-benar mengesahkan Allah, melakoni opo mek karena Allah tok wis. Itu baru dikatakan Abdullah gitu loh. Hamba Allah. Nah kalau orang melakoni opo sih karena menungso. Melakoni apa sih karena kepingin dipuji, kepingin dunya, kepingin kedudukan. Sik karena sungkan menungso. Kok lak ngene opo sawangan niku doan kok dipayu wong. Berarti apa? Masih belum bertauhid, belum mengesahkan Allah dan belum menjadi Abdullah. Itu berarti masih ya jadi hambanya makhluk ya. Nah ini makanya salah satu di antara pengertian sabda Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Ganjil apa maksudnya? Satu gitu loh. Bukan berarti telu, lima, bukan. Satu. Yuhibbul witra, senang kepada yang ganjil itu satu. Nglakoni apa mek krana Allah tok wis. Duwe apa rumangsa iki peparinge Allah, dudu tekku iki titipane Allah ya. Nah ini baru dikatakan apa? Witra namanya. Allah itu senang. Allah itu ganjil, itu satu. Yuhibbul witra, senang kepada apa? Yang hanya itu satu. Artinya apa? Melakukan apa saja yang dilihat hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah ya. Itu yang dimaksudkan ya. Pengabdian itu demikian. Artinya walaupun orang itu ibadah setiap hari, tapi tujuannya bukan Allah.
karena manusia, karena kepingin kedudukan, karena kepingin keterkenalan, karena kepingin jabatan, kepingin dunia. Ya, sama sekali tidak dinamakan ibadah, tapi dinamakan syirik namanya. Dinamakan musyrik namanya. Ya, karena selama ada campuran selain Allah itu yang dinamakan syirik. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Bukan syirik-syirik orang yang menyembah patung, menyembah matahari, bukan. Sebab kalau ini semua orang tahu. Tapi yang ditakuti oleh Nabi ini orang ibadah sholat ya krono Allah tapi krono menungso. Ini yang dinamakan syirik ya, dan belum dikatakan witir namanya, belum bertauhid ya. Makanya kita ya, dalam kehidupan yang sangat singkat ini harus menyadari ya, bahwa diri kita ini sebagai budak ya, sebagai hamba sahaya Allah. Artinya kita ini tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa apa-apa. Semua itu ya milik Allah. Yang membisakan Allah. Kalau Allah tidak membisakan, tidak bisa apa-apa kita ini. Kalau orang itu sudah menyadari demikian, pasti hidup itu selalu butuh kepada Allah. Jadi bukan seperti Allah yang butuh, tapi kita butuh ya, butuh ya. Kalau orang itu merasa butuh kepada Allah, pasti tidak berani melanggar Allah ya, pasti berusaha untuk selalu taat kepada Allah ya. Ini diantara ya keharusan kita untuk selalu mengetahui dan menyadari bahwa kita ini semua adalah sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini akan menyadarkan diri kita ya, bahwa kita ini hidup di dunia semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk mengakui dan menyadari bahwa kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah ya. Tidak boleh sedikit pun kita ini ya, menyimpang dari aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, bisa lebih meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, bisa meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita masih diberi tambahan umur, ilmu, rezeki yang barokah, manfaat. Pada akhirnya kita memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni مقبولا أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك عصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله. الفاتحة.